Jangan lupa isi absennya ya. Masih ingat nggak linknya? Ketua kelas tolong di-share link untuk absensi. Masih ingat? Halo? Ya, Bu. Linknya kan masih ingat nggak? Hilang, Bu, linknya. Kenapa? Ketua kelas masih menyimpan nggak? Itu digunakan terus ya sampai dengan akhir perkuliahan. Siap, Bu. Masih ingat? Dicari dulu, Bu. http /2 kali Bu, saya ada. bit.ly /lagi kemudian presensi garis datar SIG garis datar kelasnya ya G5 ataupun G6. Kayaknya saya masih ingat kok. Ya kan? Yang masih ingat tolong di-share di kolom chat ya. Ya, tolong di-share di. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana pagi hari ini? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi pagi ada perkuliahan apa? Siap manajemen proyek, Bu. Bu Ika. Oh, Manajemen proyek TI, Bu. Ya, manajemen proyek TI. Oke, masih ada yang masuk-masuk. Oke, terkait dengan komponen sistem informasi geografis. Apa aja sih sebenarnya komponen-komponen dari sistem informasi geografis? Mungkin masih ingat kemarin video terakhir yang kita setel ya, terkait dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pengambilan keputusan. Misalnya pemanfaatan SIG untuk pengambilan keputusan pada pelayanan pelanggan baru di PDAM misalnya ya, minggu lalu. Masih ingat nggak videonya? Apa saja yang harus mereka persiapkan ketika mereka harus beralih atau bermigrasi menggunakan layanan atau terutama ya yang untuk pengambilan keputusan untuk mempercepat gitu ya di dalam memutuskan apakah seorang yang mengajukan permohonan menjadi pelanggan, nah itu bisa dilayani dan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Masih ingat nggak minggu lalu? Masih atau kita? Hah? Siap, masih, Bu. Oke, coba diceritakan apa saja yang mereka lakukan ketika mereka akan bermigrasi dari manual menggunakan GIS atau SIG. Siapa tadi? Barusan? Rofi. Izin, Bu. Siap, Bu. Oke, coba Rofi. Izin, Bu. Kemarin kan kita membahas penerapan SIG di PDAM, Bu. Ya. Nah, jadi sekarang itu dengan SIG kita bisa kalau PDAM kan saluran air, jadi dengan SIG itu kita nggak perlu khawatir salah jalur airnya gitu, Bu. Sederhananya seperti itu, Bu. Izin. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Pertama, di dalam pemetaan ya, pemetaan jaringan perpipaan gitu ya.
Nah, pemetaan itu berguna juga untuk manajemen aset ya, manajemen aset mereka, kemudian juga untuk monitoring, untuk maintenance, pemeliharaan, dan juga untuk memutuskan apakah seorang yang mengajukan menjadi pelanggan baru itu bisa dilayani atau tidak, ya kan? Kemudian berapa biayanya, gitu ya. Nah, dari ketika mereka bermigrasi itu kan ada banyak hal yang harus mereka persiapkan. Nah, itu terkait dengan komponen-komponen yang harus ada di dalam sistem informasi geografis. Masih ingat? Atau kita setel lagi? Coba dicermati ya. Kita setel lagi aja deh. Kita setel lagi aja dulu. Nah, ini pemanfaatan aplikasi. Nah, tolong dicermati apa saja komponen-komponen yang harus dipersiapkan ya ketika alih atau bermigrasi menggunakan SIG. Coba diidentifikasi. Sudah menjadi fungsi dari PDAM untuk memberikan layanan akses air bersih dan air minum. Setiap masyarakat punya hak yang sama untuk mendapat pelayanan yang maksimal. Namun, inilah yang terjadi ketika calon nasabah ingin mendaftar untuk sambungan baru. Selamat siang ya, Bu. Ini saya sudah membawa persyaratannya untuk pasang baru kemarin sama fotokopi KTP dan rekening BHSD. Kalau gitu saya terima dulu. Nanti kita proses, teman-teman bagian survei yang akan memprosesnya, kemudian. Oke, ini dia datang untuk yang keberapa kalinya? Ke PDAM. Untuk yang kedua kalinya pasti ya. Yang pertama dia kan mengambil formulir, ya kan, mengambil formulir. Kemudian ini dia datang melengkapi, ya dia bilang untuk melengkapi yang kemarin, nah gitu kan, untuk melengkapi kemarin. Ini berarti dia sudah datang yang kedua kalinya, ya. Nanti disurvei, ditentukan tanggal pasangnya. Jadi ini saya harus nunggu lagi? Iya. Lama dong? Iya. Proses bagi calon pelanggan yang ingin mendaftar baru ternyata memakan waktu. Biayanya pun belum bisa dipastikan. Formulir itu baru melengkapi formulir aja ya. Mengetahui posisi rumah dan pertipaan dari calon pelanggan. Proses ini sangat tidak akurat karena masih dilakukan secara manual dan terkadang informasi rumah calon pelanggan tidak lengkap. Masih untuk memastikan lokasi, tim teknis akan menghubungi pelanggan untuk survei. Kami akan melakukan survei dari PDAM. Iya, benar. Ini hari ketiga setelah dia memasukkan formulir ya, mengisi formulir dan kelengkapan. Harganya sekian? Iya. Kok mahal banget sih? Gak jadi aja lah, Mas. Proses kerja selama ini. Lihat wajahnya ya. Calon pelanggan. Wajahnya udah capek-capek survei ternyata nggak jadi gitu ya. Kesian deh. Nah, ini yang dimaksud. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memotong durasi proses pemasangan dapat diraih dengan pengaplikasian program GIS atau Geographic Information System. GIS adalah sebuah sistem yang dapat menyimpan berbagai data geografis atau input, serta mengelola, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi dari sistem GIS dapat membantu petugas PDAM mengetahui informasi tentang lokasi calon pelanggan, keberadaan jaringan pipa, membantu proses pengelolaan data, dan menciptakan komunikasi yang efektif antara pelanggan dan petugas. Inilah tahapan dalam penerapan program GIS untuk pemasangan sambungan baru. Nah, dari tahapan ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya komponen-komponen apa saja yang harus dipersiapkan gitu ya. Dipersiapkan dan kemudian dilaksanakan ya untuk agar bisa mengaplikasikan GIS ini ya, atau sistem informasi geografis ini. Mari kita simak dan perhatikan ya.
Dibutuhkan komitmen menyeluruh untuk melakukan modernisasi sistem dan pemasangan perangkat pendukung. Perangkat yang dibutuhkan. Nah, ini komponen apa kalau ini? Ada perangkat yang dibutuhkan. Hardware, Bu. Oke, jadi ada sistem komputer ya. Jadi sistem komputer yang dibutuhkan. Walaupun tahap awal tadi untuk merealisasikan ini harus ada political will ya, keinginan kuat, komitmen dari pimpinan untuk mewujudkan ini. Nah, kemudian ketika mulai diinisiasi, dibangun sistemnya, maka yang harus dipersiapkan adalah sistem komputer yang terkait dengan SIG ini ya. Sistem komputer itu bisa mencakup perangkat keras maupun perangkat lunaknya, meliputi perangkat komputer, jaringan internet, alat GPS, dan program aplikasi GIS. Perangkat-perangkat inilah yang nantinya akan membantu memotong waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam memasang sambungan baru. Selain perangkat teknis, dibutuhkan pula tim khusus yang bertanggung jawab dalam perencanaan. Nah, ini komponen lainnya. Apa itu? Kalau tadi ada sistem komputer yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, ya kan? Kemudian ini terkait dengan SDM-nya. Jadi tenaga terlatihnya ya, apakah nanti sebagai operator, editor, kreator gitu ya, ataupun profesional yang nanti diharapkan bisa memelihara sistem ini secara lebih baik ya, agar selalu update gitu ya. Sampai operasi program GIS. Tim ini perlu mendapatkan pelatihan dalam pengoperasian program GIS agar dapat bekerja secara maksimal. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan GIS. Nah, ini kemudian komponen lainnya, harus ada data gitu ya. Nah, data itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang terkait dengan data spasial, ada yang terkait dengan data atribut. Nah, kemudian data spasial ini juga ada beberapa jenis ya. Ada data vektor, ya, ada data raster. Nah, kemudian nanti juga terkait dengan bagaimana misalnya membangunnya itu pada aplikasi. Nah, itu menggunakan layer-layer apa aja yang harus ada gitu ya. Itu terkait nanti dengan overlay-nya. GIS, arsip dan dokumen jaringan pipa dan pelanggan. Selain itu, pemetaan jaringan pipa. Nah, ini dia melakukan tracking ya. Melakukan tracking jaringan perpipaan itu ada di koordinat mana saja. Ya, jadi nanti untuk mengidentifikasi ketika ada seorang pelanggan mengajukan permohonan, nah jaringan itu sudah sampai ke sana atau belum, gitu ya. Apa perlu ditarik jaringan baru misalnya ya? Karena biasanya itu kan pada satu itu bisa digunakan untuk beberapa pelanggan, gitu ya. Sama kayak kita misalnya jaringan komputer ya, jaringan internet. Ketika kita, seperti Telkom misalnya, Telkom itu kan juga memetakannya itu juga menggunakan GIS. Jadi ketika kita mengajukan permohonan untuk sebagai pelanggan baru, misalnya IndiHome aja ya, kalau Indo itu kan dia jaringannya fiber optik ya. Nah, itu akan dilihat pada alamat kita, walaupun kemudian ada survei ya. Nah, itu biasanya akan dilihat apakah jaringan itu tersedia atau tidak. Karena biasanya satu simpul itu bisa digunakan untuk beberapa pelanggan. Tapi kalau sudah habis, nah itu kan dia harus membangun simpul-simpul baru lagi. Ya. Serta tracking dengan alat GPS. Data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam program GIS untuk digabungkan, dianalisa, dan verifikasi sehingga akhirnya menjadi database GIS. Ya, itu jadi melakukan overlay, koreksi ya, atau kalau terjadi distorsi.
Nah, ini juga termasuk data ya, data raster ya, data raster yang terkait dengan citra satelit. Nah, itu nanti kan terkait dengan elevasi ketinggian sampai nanti tiga dimensinya terlihat. Ini saya mau pasang baru di daerah sini ya. Coba saya cek dulu ya. Kita lihat kan GIS-nya ya. Oh, ya. Dengan adanya aplikasi GIS, data dan informasi koordinat calon pelanggan menjadi akurat. Perhitungan biaya dan material dapat langsung dilakukan. Biayanya 822.000. Oh, sekarang sudah langsung ketahuan ya harganya berapa gitu. Jadi saya langsung bayar aja gitu. Ya. Segala komunikasi terjadi real time, tidak perlu ada survei atau koordinasi berhari-hari. Proses pemasangan dapat dilakukan segera. Pengaplikasian program GIS terbukti berhasil meningkatkan kinerja PDAM. Masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik untuk sambungan data. Sudah, terima kasih. Nah, ini untuk manajemen aset, monitoring, dan maintenance. Oke, dari tadi jadi ada berapa komponen SIG? Halo? Siap 4, Bu. Apa aja 4 itu? Ya, Bu, software, hardware, SDM, Bu. Terus? Data sama tracking, Bu. Data ya kan? Oke, mari kita bedah lebih dalam sebenarnya apa saja komponen sistem informasi. Komponen SIG. Komponen sistem informasi geografis. Nah, ini kita refresh kembali ya, apa itu sebenarnya sistem informasi geografis. Itu adalah kesatuan atau integrasi dari komponen hardware atau perangkat keras. Dalam hal ini adalah komputer. Tadi selain komputer ada apa lagi? Selain komputer? SDM, Bu. Enggak, maksudnya di hardware. Smartphone. Ada GPS. Printer, Bu. Ya, kemudian ada GPS gitu ya. Komponen perangkat lunak atau software dalam hal ini adalah aplikasi pengolah data. Komponen data geografi yaitu data geografi yang akan diolah. Nah, tadi kan ada data pelanggan, ada data jaringan perpipaan yang di-tracking menggunakan GPS gitu ya. Dan komponen manusia dalam hal ini adalah orang-orang yang terlatih. Maka itu kemudian tadi ada pelatihan lebih dulu ya. Nah, di dalam pemrosesan data atau pengolahan data menjadi informasi geografi. Nah, dengan demikian komponen-komponen sistem informasi geografi itu meliputi komponen hardware, komponen software, komponen data, dan komponen manusia atau firmware. Lah, salah. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bahwa di sistem komputer itu kan tadi ada dua ya, sistem terkait dengan hardware dan software. Kemudian software yang terkait dengan sistem informasi geografis ini juga jenisnya macam-macam ya. Ada yang under license, ada yang dia freeware gitu ya, atau open source.
Nah, komponen hardware ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Jadi ada input device, processing, dan juga output device ya. Jadi peralatan untuk menginput data itu disebut dengan input device. Kemudian peralatan pemrosesan data atau data processing, dan kemudian peralatan untuk menampilkan, menyajikan, mencetak data ataupun output device. Jadi bagaimana memvisualisasikan, mau seperti apa visualisasi atau displaynya, nah itu masuk di kategori output device. Nah kemudian untuk input device ya atau peralatan input, nah perangkat untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, nah itu masuknya sebenarnya di input device ya. Digitizer, nah ini khusus kalau kita mau mengalihkan peta ya, data spasial. Jadi kalau belum tersedia petanya, tapi kalau sudah tersedia, kalau sekarang kan karena sudah ada kebijakan satu peta, maka kita tinggal download ya peta-peta RBI dengan format atau dengan extension SAP atau ZIP. Nah itu kita tinggal download aja gitu ya, terutama pada skala-skala tertentu. Nah itu udah disediakan, jadi kita tinggal pakai, dan itu sudah distandarisasi ya. Jadi siapapun institusi yang menggunakan, nah itu menggunakan peta dasar yang sama. Ya. Kemudian tapi kalau belum ada gitu, nah ini kita bisa menggunakan digitizer. Kemudian scanner dan lain sebagainya. Kalau scanner udah tahu ya, kalau kita mau mengalih media itu ya dari format yang hard copy menjadi soft copy, tapi ini biasanya kalau scanner itu kan formatnya JPEG, ya PNG atau PDF, portable digital format. Nah, digitizer ini merupakan seperangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menuliskan atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Jadi kalau kita mau mengalihkan data analog ke data digital, kita menggunakan digitizer. Nah, digitizer di sini ini ada kursor ya disebut pakai. Ini berfungsi layaknya mouse pada komputer. Nah, hanya saja kursor ini dapat memiliki sebanyak 16 tombol ya. Jadi ada tombol-tombol yang memiliki fungsi masing-masing ketika dilakukan proses ya, proses digitasi. Kemudian scanner. Scanner ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Tapi dia berbeda format ya dibanding digitizer tadi. Nah, perangkat ini digunakan untuk memindahkan data yang berbentuk hard file atau hard copy berupa peta dokumen kertas menjadi bentuk soft file atau soft copy ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Scanner jenis ini sangat cocok digunakan untuk men-scan peta. Nah, ini peta ini tergantung ya, tergantung dari ukuran dan skalanya. Biasanya mulai dari A0, A1, A2, A3, bahkan sampai A4 ya. Jadi scanner yang digunakan pasti akan menyesuaikan dengan ukuran petanya. Kemudian komponen lain ini adalah komponen yang terkait dengan processing, pengolahan. Ya. Nah, ini ada Central Processing Unit. Jadi bagian dari komputer untuk memproses semua instruksi dan program. Di dalam CPU ini terdapat RAM, Random Access Memory. Nah, kalau kita sering sebut juga prime memory ya. Komponen yang berfungsi untuk menyimpan sementara semua data dan program yang dimasukkan melalui input device. Ya. Kemudian ada storage device atau hard disk (SSD).
yaitu perangkat untuk menyimpan data secara permanen dan semi permanen. Nah, ini kita bisa lihat ya di dalam sistem komputer, komponen-komponennya terdiri dari terutama yang hard ya, hardware-nya. Nah, di sini ada monitor. Monitor ini sebenarnya input atau output device atau processing. Processing, Bu. Masa monitor. Monitor device. Iya, dia masuk kategori yang mana? Input, processing atau output? Output dan processing, Bu. Output, Bu. Ya, output ya. Kalau monitor itu output. Kalau CPU, nah CPU ini, kalau keyboard itu media untuk menginput, ya kan? Kemudian di sini ada hard disk. Nah, ini masuk di processing. Dia untuk penyimpanan yang sifatnya lebih permanen. Mainboard, kemudian di sini juga ada PGA. Ini bagian dari CPU ya. Prosesor, RAM, random access memory. Nah, random access memory ini kapasitasnya juga sangat berpengaruh ya. Apakah kita bisa mengelola? Tapi ini tentu punya spesifikasi khusus ya. Misalnya minimal harus berapa giga gitu ya untuk RAM-nya gitu. Kalau RAM-nya terlalu rendah nanti lama karena kan untuk ini kan gede-gede ya ukuran ininya. Kemudian ada power supply. Power supply untuk apa? Aktifkan komputer, Bu. Hah? Untuk menstabilkan listrik, yang Bu. masuk, Bu. Ya, jadi ada power supply ya. Saya salah lagi. Nah, ini kemudian ada output device ya. Output device ini perangkat untuk mempresentasikan data dan informasi SIG. Contohnya layar monitor. Nah, tadi ya layar monitor itu termasuk output. Nah, kita mau menampilkan hasil itu melihatnya di layar monitor. Apa yang kita input melalui keyboard itu akan terlihat di layar monitor sebagai outputnya ya. Kemudian printer. Printer itu kalau kita mau mencetak hasil, nah itu kita gunakan printer. Jadi dia sebagai output device ya, peralatan untuk menghasilkan output. Kemudian ada plotter dan lain sebagainya. Apa itu plotter? Plotter itu memiliki persamaan dengan printer, yaitu sama-sama dapat digunakan untuk mencetak. Nah, mesin ini desain khusus untuk menghasilkan cetakan berupa gambar atau grafik yang prima. Namun dalam ukuran yang lebih besar. Jadi biasanya digunakan plotter ya. Kayak kita mau bikin spanduk yang ukuran gede gitu ya. Itu juga bisa menggunakan ini. Plotter itu banyak digunakan untuk mencetak desain-desain seperti arsitektur dan engineering untuk mencetak peta, gambar arsitektur ataupun ilustrasi 3D berukuran besar dengan kualitas yang tinggi. Biasanya kualitas tinggi itu juga dikaitkan dengan resolusinya ya, ketajaman, softness dan lain-lain. Nah, bahan yang digunakan untuk mencetak grafis pada plotter ini bisa kertas, bisa vinil, bisa karet, bisa gabus, bisa kulit, dan lainnya. Nah, pernah melihat banner yang besar? Banner itu juga dicetak menggunakan mesin plotter. Kemudian sekarang kita juga sering ya, kalau kita memesan sesuatu itu juga dicetak. Apa misalnya? Yang kita pakai? Baju, Bu. Ya, kaos ya, t-shirt. Nah, itu sekarang itu modelnya dia dicetak ya. Jadi digambar sesuai dengan, jadi kan dia tailor made ya. Jadi dibuat sesuai dengan pesanan kita. Nah, itu biasanya nanti dicetaknya itu sudah pada ukuran tangannya gitu ya. Jadi nanti keluar itu tinggal dipotong dan dijahit ya. Tinggal dipotong dan dijahit karena itu polanya itu sudah keluar dicetak. Jadi tidak lagi model-model sablon gitu ya, tapi sudah langsung di print out
menggunakan jadi kita tinggal kasih gambar kita mau seperti itu, tapi biasanya pada tahap desain itu kita akan selalu berkomunikasi kan dengan yang mendesainkan apakah ini sudah sesuai. Ketika udah sesuai dia akan cetak. Nah, pencetakan itu tentu saja nanti mengikuti ukuran ya, ukurannya apa, S, M, L, XL apa gitu ya. Jadi sudah modelnya sudah seperti itu. Dan biasanya dia juga akan lebih kuat ya, lebih kuat, dia tidak mudah berubah gitu. Jadi kualitasnya lebih baik. Ya, lebih baik. Dan mungkin kalau dari sisi harga gimana? Bersaing atau malah lebih murah? Kita biasanya kalau pesan-pesan kaos itu kan materialnya apa? Jersey misalnya ya, jersey atau apa? Yang dia bisa waterproof juga gitu, tapi juga kalau digunakan nyaman dan sebagainya ya. Oke, kemudian komponen lainnya adalah software. Nah, pada komponen perangkat lunak atau software itu pada dasarnya di fungsi sistem informasi geografi itu meliputi pemasukan data. Jadi software itu sebenarnya untuk apa gitu ya? Jadi untuk memasukkan data, menyajikan data, kemudian melakukan pengelolaan, pengorganisasian data, pengambilan informasi, query atau analisis. Jadi kita mencari, menemukan kembali secara lebih cepat gitu ya, shortcut gitu, menggunakan keyword atau kata-kata kunci gitu ya. Nah, fungsi tersebut hanya dapat terlaksana jika didukung oleh software atau aplikasi pengolahan data geografi yang representatif untuk pekerjaan tersebut. Nah, sejauh ini telah banyak berbagai jenis software khusus untuk pengolahan data geografi, baik yang dikembangkan oleh berbagai universitas di dunia, terutama di universitas terkemuka dunia ya, maupun yang dibuat oleh berbagai perusahaan komersial. Nah, berikut daftar nama software SIG baik yang dibuat oleh universitas maupun yang dibuat oleh perusahaan komersial. Nah, salah satu perusahaan komersial itu adalah Esri ya. Dia berkedudukan di Kanada. Dia merupakan singkatan dari Environmental System Research Institute. Nah, kalau kita lihat kemarin yang JIS Dukcapil Kemendagri itu menggunakan Esri. Jadi Esri itu ada ArcGIS, ArcInfo, ArcView, MapObject, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga software yang dihasilkan oleh universitas ya sebagai pembuatnya ya, sebagai vendor atau providernya itu ada SciMap, ada Calform, ada Sinfu, Grid, Polyf, Odyssey, Gewis, dan Idrisi. Nah, ini dihasilkan oleh salah satu ini beberapa nih, satu nomor 5 adalah Harvard University. Jadi Harvard University ini termasuk salah satu universitas terkemuka dunia di Amerika ya. Amerika atau di mana? Amerika ya. Jadi di Amerika tuh universitas terkemuka dunia apa aja? Ada Stanford, ada California, ada UCLA ya. Kemudian ada apa lagi? MIT, Bu. MIT. Kemudian apa lagi? Kalau di Inggris, kalau di Amerika kan Oxford. Ya. Apa lagi? Tadi apa? Barusan ada yang ngomong. Barusan ada yang menyebut. Apa itu? University of Cambridge, Bu. Cambridge, oke, Cambridge, Oxford. Ya mudah-mudahan nanti Anda akan melanjutkan. Birmingham. Ya jadi mudah-mudahan nanti pada bisa ikut yang ini ya, apa namanya, LPDP. Kemarin kita menseleksi
menseleksi. Karena kan kemarin dipersiapkan ya beberapa, kemudian diseleksi, di psikotes gitu ya. Apakah misalnya layak untuk mengikuti LPDP. Tapi sebenarnya LPDP itu terbuka untuk siapapun. Cuma lembaga itu memfasilitasi ya beberapa dipersiapkan gitu ya. Dipersiapkan karena dia harus memenuhi standar apa tuh? Ada yang sudah mulai mengeksplor, lah saya harus ikut nih beasiswa LPDP gitu ya. Jadi biar supaya dipersiapkan dari jauh-jauh hari itu sudah harus dipersiapkan ya. Jadi bisa, ketika karena itu ada syarat ya untuk bisa mendaftar itu kan ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian untuk mengolah data spasial atau data geografi menjadi informasi, maka harus disiapkan peta dasar. Peta dasar itu disimpan di dalam aplikasi. Nah, kalau aplikasi yang banyak digunakan itu kan salah satunya adalah ArcGIS ya. Jadi hampir 80% praktis itu menggunakan aplikasi itu dan dia memang centralized ya. Kemudian peta dasar ini ya, peta dasar itu kan diambil dari misalnya Badan Informasi Geospasial atau di peta Indonesia. Peta Indonesia itu ya. Selanjutnya siapkan data tabular atau data yang berupa tabel. Nah, ini adalah terkait data atribut. Kira-kira kita mau membuat apa tematiknya gitu ya, mengenai apa? Misalnya mau mengenai kalau tadi kan sistem informasi geografis tentang jaringan perpipaan PDAM, maka data yang disiapkan. Kemudian kalau misalnya dengan data kependudukan, nah, maka mungkin data yang akan diintegrasikan, data-data tabulernya itu adalah yang berasal dari data-data hasil registrasi di sistem informasi administratif. Kalau SIPD, sistem informasi pemerintah daerah. Nah, itu tentu data-data hasil perencanaan pembangunan dan juga termasuk di penganggarannya. Ya. Nah, dengan menggunakan fasilitas atau tool yang ada pada aplikasi, kemudian digabung data tabuler dengan data spasial secara otomatis. Nah, ubah atau sesuaikan data yang ada sesuai dengan kebutuhan atau tambah dengan data raster ya. Sehingga tadi kan kalau kita lihat tuh jadi bisa di tracking itu sampai dengan tampilan 3 dimensi rumah ya di sekitar lingkungan yang akan dipasang. Jadi rumahnya betul nggak ini rumahnya di sini gitu ya. Itu untuk menentukan koordinat secara pasti dan secara presisi gitu ya. Jadi nggak ditarik sampai ke tetangga 2 rumah gitu. Itu kan lumayan ada biaya tambahan ya kan. Jadi betul-betul biaya yang dihitung itu presisi banget sesuai nanti dengan lokasi rumah yang dituju. Nah, maka dikonfirmasi dulu dengan si pemohon, betul nggak ini rumahnya gitu kan? Atau mungkin oh enggak di sebelahnya gitu ya, oh masih 2 rumah dari ini gitu. Nah, itu akan menentukan titik koordinat untuk menghitung jumlah peralatan pendukung agar bisa terinstalasi dengan baik ya untuk air bersih yang dimohonkan. Kemudian ubah sesuai dengan kebutuhan data raster atau data vektor lainnya. Selanjutnya simpan, berikutnya tentukan format tampilan data. Nah, setelah semua selesai, maka akan ditampilkan informasi yang sudah dibuat dengan memilih media yang diinginkan. Nah, jadi kita bisa ekspor dalam format apa aja gitu ya. Apakah nanti dalam format XLS gitu ya, atau dalam format PDF, atau dalam format JPEG berbentuk peta atau PNG dan lain-lain. Nah, itu tergantung pada kebutuhan ya. Dengan menggunakan software atau aplikasi khusus ini tentunya diperlukan operator olah data yang sudah terlatih dengan bekal pengetahuan yang cukup. Ya. Nah,
Nah, jadi ini tampilan-tampilan data-data yang sudah diolah. Nah, ini salah satu. Nah, sebenarnya beberapa aplikasi itu sudah mobile application ya, jadi sudah bisa di Android, sudah bisa di-download di Android. Ya. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah sumber data. Data-data yang akan diolah. Jadi ada data lapangan. Nah, data lapangan ini yang nanti bisa menjadi data tabuler yang akan di-input. Kemudian ada yang berasal dari data peta. Ya, data peta ini. Kemudian ada data penginderaan jauh atau citra satelit. Nah, ini nanti semua akan diintegrasikan. Ya. Jadi data peta itu nanti termasuk pada koordinat-koordinat mana data lapangan itu akan disinkronkan ya, sinkronous. Kemudian ada data penginderaan jauh atau data raster. Nah, itu yang nanti terkait dengan elevasi ya, ketinggian lokasi itu dari permukaan, dari penginderaan jauh ya. Nah, itu biasanya tadi berbentuknya 3D ya, nanti jadi rumah, ukuran dan sebagainya itu bisa dilihat. Kemudian jenis data. Jenis data ini ada data grafis dan ada juga data atribut ya. Jadi data grafis itu ya terkait dengan data spasial. Ya. Data spasial itu bisa berbentuk vektor ataupun raster ya. Nah, ini data grafis itu ada data vektor dan juga ada data raster. Kalau data vektor itu berbentuk poin, line ataupun area. Sementara data raster itu berbentuk grid. Nah, itu biasanya diukur menggunakan pixel tadi ya. Jadi data vektor dan juga data raster. Nah, data raster ini yang memungkinkan kita bisa mengeksplor dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Nah, ini data vektor, titik-titik, line, ataupun poligon terkait dengan area. Jadi kalau kita melingkupi batas administrasi, nah itu line dan area ya. Jadi kita mau misalnya, kalau titik-titik itu menentukan satu objek ataupun lokus ya. Misalnya desa apa gitu ya, kecamatan apa atau ibu kotanya. Atau juga bisa mencerminkan fasilitas apa yang ada di situ. Nah, ini data spasial atau data geografi itu merupakan data yang mengacu pada wilayah, ruang, lokasi, dan posisi di permukaan bumi yang memiliki koordinat lintang dan bujur. Nah, data spasial dapat diperoleh dengan cara mengkonversi peta analog menjadi data digital dengan menggunakan digitizer atau scanner yang terhubung dengan komputer. Nah, selain dari peta analog, data spasial juga bisa diperoleh dari citra penginderaan jauh. Nah, itu yang tadi data raster ya, yang dibeli dari perusahaan penyedia. Nah, biasanya ada perusahaan-perusahaan khusus yang melakukan penginderaan jauh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada komentar? Nah, ini untuk data spasial atau data geografi. Secara garis besar, data spasial itu dibagi menjadi 2. Data vektor dan data raster. Data vektor itu dibagi menjadi 3 macam. Titik atau poin atau entity titik, garis atau line atau polyline atau busur atau entity garis, ada area atau region atau polygon. Nah, itu terkait dengan entity area ya. Nah, kemudian titik itu biasanya digunakan untuk mewakili objek ya, kota, stasiun, tempat-tempat penting,
lokasi desa, dan lain sebagainya. Nah, garis itu dipakai untuk menggambarkan jalan. Dia biasanya berbentuk jaringan lah ya, jaringan jalan, jaringan sungai, jaringan listrik, rel kereta api, dan lain sebagainya. Karena itu kan ada representasi ya dari mana ke mana. Nah, itu garis itu akan. Dan area atau poligon digunakan untuk mewakili batas administrasi. Jadi luas desa, luas dusun, luas kelurahan, atau luas kecamatan, atau juga luas kabupaten kota dan provinsi. Nah, penggunaan lahan dan lain sebagainya, data vektor ini berasal dari peta analog maupun citra. Nah, data raster selain data vektor itu ada data raster. Data raster adalah data yang terdiri dari sekumpulan pixel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri. Biasanya pixel ini kalau di kamera dia menjadi ukuran ketajaman ya, ukuran kualitas gambar. Ya, biasanya di kamera kita ya, kamera HP itu kan akan sangat ditentukan oleh megapiksel ya. Betul atau tidak? Betul, betul Bu. Betul Bu. Ya, jadi semakin megapikselnya semakin besar, berarti kualitas gambar yang dihasilkan terkait dengan resolusi, ketajaman, dan lain-lain itu juga lebih bagus ya. Kalau nggak kan gambarnya ngeblur, pecah atau gimana ya, karena resolusinya jelek. Tapi kalau biasanya merek-merek tertentu tuh biasanya bisa menjadi representasi dari kualitas gambar ya. Misalnya apa tuh, Oppo ya. Oppo itu kan juga terkenal dengan kameranya yang bagus misalnya. Nah, data raster itu adalah data yang terdiri dari sekumpulan pixel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula, yang membentuk sebuah gambar terbentuk dalam satu pola grid, yaitu terdiri atas pixel yang tersusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Nah, data raster sering digunakan untuk menampilkan kondisi topografi lereng atau tebing atau bentuk 3 dimensi 3D. Data raster diperoleh hanya dari citra, jadi foto udara ya, citra foto udara atau satelit ya, tersusun atas pixel. Jadi dia biasanya makin tingkat elevasi ya, kita zoom in, zoom out gitu ya biasanya ya, untuk merepresentasikan elevasi yang kita inginkan. Ketinggiannya dari udara itu mau berapa? Mau 100 meter, 200 meter, atau hanya 2 meter saja ya, saking dekatnya gitu ya. Saking dekatnya, kayak tadi kan sampai rumahnya dari berbagai angle gitu bisa dilihat ya, kiri kanan, tampak depan, tampak belakang. Nah, itu bahkan kadang bisa dirotasi begitu ya, sampai berapa derajat. Jadi itu sangat menentukan. Dan sekarang kalau kita lihat HP, kameranya itu juga bisa kita gunakan secara manual. Betul atau enggak? Betul Bu. Gimana caranya? Kalau yang manual itu apa setting-setting yang biasa digunakan? Jadi seperti kamera biasa ya kan? Terkait speednya, kemudian ISO, apalagi? Yang biasa hobi fotografi mungkin ya. Kalau misalnya mau objek itu di tengah, kemudian yang di sekelilingnya blur, nah itu kan harus manual ya. Kalau kita menggunakan kamera yang otomatis kan ya lebih kepada ketajamannya aja gitu ya. Tapi kita nggak bisa atur-atur gambar itu mau fokus di bagian mananya aja gitu ya. Yang misalnya fokus hanya di tengah, tapi kemudian di pinggirnya dibuat blur gitu ya. Sehingga untuk lebih memfokuskan jadi lebih unik misalnya ya. Nah, itu bisa digunakan kamera tapi dengan setelan yang manual. Biasanya Pro gitu ya pilihannya ya.
Siapa yang suka menggunakan kamera HP secara manual? Siapa? Ada nggak? Pernah, Bu. Ya, coba Muhammad cerita. Gimana caranya? Manual fitur kamera, Bu. Iya, fitur kamera. Bu, untuk khususnya di smartphone, Bu, misalnya, Bu. Iya, di smartphone. Kan sekarang Siap. udah boleh menggunakan smartphone toh. Siap, Bu. Misalnya penggunaan secara manual itu biasanya kita disuruh mengatur ISO-nya secara manual, kemudian bukaan atau diafragmanya itu secara manual, Bu. Kemudian diafragma itu mempengaruhi kepada tingkat fokusnya, Bu. Untuk ISO itu kecerahan, mempengaruhi juga biasanya untuk shutter speed itu. Nah, itu shutter speed. 1 per berapa itu berarti kan misalnya 1 per 60 berarti 1 detik itu memotong 1 detik itu mengambil 60 gambar, Bu. Berarti cahaya yang dihasilkan sebanyak bisa dikira-kira, Bu. Misalnya semakin besar 1 per misalnya 300 berarti 1 detik 300 berarti lebih cepat, Bu. Berarti foto akan lebih gelap, Bu. Udah punya banyak hasil gambar yang menggunakan ini manual. Kalau di ini kan banyak ya objek-objek yang bagus di Bukit Tinggi misalnya, di Baso, kita Baso, atau di sekitar kampus banyak yang unik-unik untuk dokumentasikan menggunakan kamera, walaupun itu kameranya adalah kamera HP, ya kan? Oke, tadi sudah data raster. Nah, kemudian data spasial. Data spasial yang terdiri dari data vektor dan data raster. Nah, itu disimpan di dalam file yang namanya layer. Jadi lapisan-lapisan. Jadi dia tidak jadi satu, dia akan dijadikan satu bagian, tapi berupa penggabungan dari beberapa layer. Jadi apa itu layer? Layer adalah representasi visual dari data geografis pada peta digital yang memuat bagian tertentu dari satu wilayah yang dipetakan. Artinya, data spasial itu tidak tersimpan sebagai gambar peta real world yang utuh. Walaupun nanti divisualisasinya begitu ya. Tapi lengkap dengan semua objek yang ada dalam format JPG atau bitmap atau PNG atau file gambar lainnya, melainkan bagian per bagian dari kenampakan yang ada. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, ini ada peta dasar. Nah, peta dasar ini kan yang tadi berasal dari kebijakan satu peta ya. Kemudian di sini ada peta batas desa. Jadi dia memuat data-data vektor ya terkait dengan garis dan area misalnya ya, batas-batas desa. Nah, kemudian ada peta yang terkait dengan jalan. Kemudian jadi di sini buat peta data area poligon untuk peta dasar dan disimpan dalam bentuk layer peta dasar. Kemudian buat data vektor area poligon tentang batas desa dan disimpan dalam bentuk layer data desa. Kemudian buat juga data vektor yang terkait dengan garis tentang jalan, sungai, ya, jalur rel kereta api dan disimpan dalam bentuk layer jalan. Kemudian ada data vektor titik poin yang mewakili rumah-rumah. Misalnya kalau ini terkait dengan data real estate gitu ya, di areal pemukiman penduduk atau real estate dan disimpan dalam bentuk layer real estate. Kemudian buat data raster tentang penggunaan lahan dan disimpan atau land use dalam bentuk layer penggunaan lahan. Buat data raster tentang topografi dan disimpan dalam bentuk layer fotografi. Nah, ini biasanya kalau yang ini udah 3D ya. Nah, kemudian nanti semua digabung ke dalam data spasial digital real world. Jadi itu udah menjadi satu kesatuan.
Nah, kenapa kita harus membuat layer-layer? Ya. Nah, mengapa data spasial disimpan dalam bentuk layer? Nah, ini jawaban. Jadi untuk mengantisipasi suatu kondisi yang dinamis, yang suatu waktu dapat berubah gitu ya. Jadi sehingga apabila terjadi perubahan, tiba-tiba ada pemekaran desa, atau ada penggabungan desa, atau ada pemekaran kelurahan, kecamatan, ataupun daerah kabupaten kota. Maka yang dirubah adalah data-data yang terkait dengan batas wilayah. Jadi nggak semuanya harus ikut dirubah gitu ya. Jadi hanya pada layer tertentu saja. Jadi tidak perlu mengubah semua data yang ada, hanya data tertentu saja yang dirubah. Juga sebagai stok data untuk pembuatan informasi lainnya yang memerlukan data tersebut. Jadi itu alasannya kenapa di dalam sistem informasi geografis peta-peta atau data spasial itu disiapkan dalam bentuk layer-layer. Jadi tadi untuk mengantisipasi jika ada terjadi perubahan pada salah satu bagian, nah itu tidak perlu mengubah secara keseluruhan data. Nah ini misalnya data layer yang sudah dibuat, itu sebaiknya disimpan dalam folder khusus ya. Misalnya kota Jambi, karena data yang kita buat adalah data spasial tentang kota Jambi. Pemberian nama folder sesuai dengan isinya. Hal ini untuk memudahkan memanggil kembali file atau peristilahannya apa ya, retrieval ya, yang sudah kita buat. Jadi sesuai ya. Nah pada software ArcGIS, semua data vektor yang sudah dibuat itu akan tersimpan di folder layer dan file data yang sudah kita buat itu akan berekstensi SHP. Nah, jadi kalau formatnya yang extensionnya SHP, maka itu sudah pasti adalah format data untuk data spasial. Nah, apa itu ekstensi file? Nah, ini akan dibahas selanjutnya. Nah, untuk memasukkan file data vektor ke ArcGIS, ArcGIS ini kalau kita menggunakan ArcGIS ya. Nah, ArcGIS ini juga ada yang web based. Jadi kalau kita membuat sistem informasi geografis menggunakan ArcGIS yang web based, nah itu sudah disediakan juga ya server untuk menyimpan ya. Tapi mungkin ya dengan batas kuota tertentu. Kalau mau unlimited pasti kita disuruh bayar ya kan. Nah, pada kotak katalog selanjutnya akan muncul jendela pencarian dan di situ kita cari folder yang menyimpan file data vektor yang kita buat. Berikutnya cari folder yang kita maksud di katalog. Kita pilih-pilih data vektor yang sudah kita buat. Ketika semua file sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita tinggal menggabungkan file-file data tersebut menjadi sebuah peta digital. Nah, ini misalnya tadi terkait dengan kota Jambi ya, kota Jambi. Nah, itu ada katalog. Nah, di dalam katalog ini ya akan ada file-file data ya yang sudah kita buat. File-file data vektor baik terkait tadi data yang berupa titik, garis maupun poligon atau area. Nah, ini ekstensi file. Ekstensi file ini merupakan sebuah penanda ya yang ditetapkan sebagai akhiran sebuah untuk nama file komputer. Ekstensi file ini memperlihatkan karakteristik dari isi file. Biasanya dari ekstensinya kita udah tahu ya. Kalau doc itu berarti formatnya apa? Word Bu. Ya, itu biasanya data karakter. Ya, lebih banyak karakter huruf ya.
walaupun juga ada angka. Kemudian secara umum ekstensi file itu mengandung 3 karakter, terdiri dari gabungan antara huruf dan angka yang secara konseptual mewakili jenis dari file tersebut. Nah, ekstensi file terletak di akhir nama file dengan karakter titik sebagai pemisahnya. Contoh misalnya MP3. Kalau MP3 apa? Suara, Bu. Ya, Musik, berarti suara, Bu. audio. Kalau kita mau dengar hanya music atau audio, nah itu berarti karakter yang akan kita cari adalah MP3. Misalnya kalau kita nyari lagu di mana sih? Gudang lagu, gitu ya. Gudang lagu, kita mau cari lagu-lagu misalnya, atau speech, pidato yang tidak menampilkan gambar, gitu ya. Nah itu juga bisa menggunakan audio. Doc misalnya ekstensi untuk dokumen, kemudian JPG ekstensi untuk file gambar, PDF ekstensi untuk file portable dokumen format, XLS itu kalau ada tambahan X, biasanya kalau di atas 2003 ya. Nah untuk file Excel dan untuk software ArcGIS menggunakan ekstensi SHP, ya. Singkatan dari save, dan masih banyak jenis ekstensi lain. Kalau video apa ekstensinya? MP4, Bu. MP4, Bu. ada juga MOV, ya. Nanti kita bisa konversi kan, bisa konversi. Jadi tergantung sebenarnya format yang didukung oleh aplikasi itu bentuknya seperti apa. Jadi kita bisa ini ya. Kayak misalnya file PDF itu kan juga bisa kita konversi ke doc atau sebaliknya, atau bisa PPT gitu ya. PPT itu kalau dia formatnya adalah file presentasi. Kalau zip WinRAR, Bu. ya, kalau zip itu file yang di apa? Dikompres. Ya dikompres. Dikelompokkan. Jadi kalau kita menggunakannya biasanya kita ekstrak dulu ya. Kalau PHP, pemberi harapan palsu, ya itu format apa PHP? Bahasa pemrograman, Bu. Bahasa pemrograman. PHP MySQL misalnya kan? Siap, Bu. Ya. Hypertext processor, Bu. Hypertext processor. Ya kalau kita biasanya website itu kan juga formatnya juga PHP. Nah kemudian data HTML gitu ya kalau yang di program. Nah data atribut. Nah selain data spasial ada data atribut. Jadi data atribut ini penting untuk menjelaskan berapa luas hutan. Kalau kita melakukan sistem informasi geografis untuk sumber daya alam hutan misalnya. Nah misalnya kalau itu terkait dengan disaster management, berapa luas hutan yang terbakar, ya? Berapa luas hutan yang rusak, bagaimana kondisi sistem irigasi pertanian di suatu wilayah, berapa banyak jumlah orang yang terdampak COVID-19 di suatu wilayah, daerah mana yang cocok untuk pengembangan lokasi industri dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa juga untuk merencanakan pemanfaatan satu wilayah atau untuk melihat kondisi terkini seperti apa suatu wilayah, terutama tadi ya sebagai dampak misalnya tadi yang terkait untuk pengelolaan manajemen bencana ya, disaster management, terutama untuk daerah-daerah yang seperti yang rawan kebakaran hutan itu di mana.
Apalagi kebakaran hutan ini kan juga bisa mengekspor polusi asap ya. Bahkan dia bisa melewati batas, bukan hanya batas daerah tapi juga batas negara. Ketika Riau kebakaran hutan, yang menerima dampak itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di mana? Malaysia, Bu. Malaysia, Singapura, ya kan? Karena itu ada segitiga Sijori, Singapura, Johor dan Riau. Ya, Johor itu Malaysia, ya kan? Riau itu Indonesia. Terus ada Singapura, ya, Singapura. Nah, itu biasanya mereka juga akan menerima dampaknya ketika terjadi kebakaran hutan di Riau, karena yang banyak hutannya itu kan Riau. Kalau Singapura sih tidak ya, dia lebih ke taman atau lebih banyak bangunan ya dan taman, karena memang wilayahnya kecil. Kemudian data atribut merupakan data deskripsi berfungsi untuk penjelasan tentang karakteristik objek dan atau suatu fenomena yang terjadi di wilayah yang dipetakan. Data atribut berupa data tabuler atau data yang berbentuk tabel yang di dalamnya terdapat angka dan keterangan. Data atribut bersumber dari hasil pengukuran langsung di lapangan maupun menggunakan teknologi GPS atau Global Positioning System. Jadi hasil tracking ya menggunakan GPS sehingga lebih tepat koordinat-koordinatnya ditetapkan ya. Setting nantinya. Kemudian apalagi nih? Apalagi komponen yang belum kita bahas? Masih ada? Menurut Anda? Satu lagi lah. Hah? Oke, jadi sumber daya manusia ya. Nah, ini sumber daya manusia itu baik terkait pengelola maupun pengguna ya. Pengelola atau dari sisi providernya yang menyediakannya, yang mengelolanya, dan juga ada user dari sisi pengguna. Jadi berada pada tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem kalau itu pengelola. Kemudian SDM yang terkait yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaannya sehari-hari ya. Apakah itu terkait dengan tata kelola pemerintahan, pembangunan ataupun pengambilan keputusan. Nah, komponen manusia, jadi yang sumber daya manusia yang berkecimpung di dalam sistem informasi geografi itu digolongkan ke dalam tingkatan. Ada yang disebut dengan editor, jadi dia bisa mengedit ya. Apalagi kalau kemudian ada perubahan-perubahan, ya, penyesuaian-penyesuaian. Kemudian kreator atau pembuat dan profesional. Editor hanya dapat melihat dan mengedit data di peta aplikasi. Nah, pembuat itu memiliki semua kemampuan jenis pengguna, penampil, editor, dan pekerjaan lapangan. Ditambah kemampuan untuk membuat konten, mengelola organisasi dan berbagi konten, untuk digunakan dalam aplikasi esensial, aplikasi lapangan dan juga aplikasi office. Nah, jenis pengguna kreator dirancang bagi mereka yang perlu membuat peta web dan aplikasi. Nah, melakukan analisis spasial mendalam menggunakan alat analisis di aplikasi online dan bekerja dengan data menggunakan aplikasi lapangan, termasuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi seperti sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tingkatan profesional memiliki semua kemampuan ya, mulai dari editor sampai kreator. Jadi ada editor, ada kreator, ada profesional. Nah, profesional ini harus menguasai keduanya. Jadi jenis pengguna ini dirancang, tapi dia juga ada tingkatannya ya. Dan mereka harus memiliki sertifikasi yang membutuhkan rangkaian lengkap aplikasi sistem informasi geografis untuk melakukan pekerjaan mereka, yaitu
membuat peta web dan aplikasi, melakukan analisis spasial mendalam menggunakan alat analisis, dan memanfaatkan aplikasi berjenis Pro. Pro itu under license gitu ya, premium. Jenis penggunanya dapat digolongkan pada 3 tingkat berikut, yaitu pertama ada professional basic, kemudian ada professional standard, dan yang paling itu adalah professional advance. Nah, professional basic itu mereka yang menyediakan alat dan lingkungan untuk pembuatan peta visualisasi interaktif. Nah, professional standard mereka yang menyediakan alat dan lingkungan untuk pembuatan peta termasuk visualisasi interaktif dan pengeditan multi pengguna dan manajemen data lanjutan. Nah, kalau professional advance lebih tinggi lagi ya, yang dikuasai kompetensinya juga harus lebih banyak, sertifikasi yang dimiliki juga lebih banyak ya, yaitu mereka yang menyediakan alat dan lingkungan untuk pembuatan peta, visualisasi interaktif, pengeditan multi pengguna, manajemen data tingkat lanjut, analisis lanjutan, kartografi kertas, dan manajemen basis data ekstensif. Nah, ini yang professional advance, dan ini masing-masing akan punya kualifikasi dengan sertifikasi tertentu. Nah, semua tipe dan penggolongan sumber daya manusia dalam sistem informasi geografis tersebut adalah untuk mewujudkan kompetensi khusus sumber daya manusia yang berkaitan dengan sistem informasi, agar dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur wilayah dengan akurasi yang tinggi, hingga dalam pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan masalah. Jadi sangat dibutuhkan ya SDM yang qualified dan certified ya, karena dia harus memiliki sertifikasi juga ya, tergantung kepada kebutuhan ya, sesuai dengan tingkatannya. Nah, itu tadi komponen-komponen sistem informasi geografis. Sudah bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Bisa ya? Nggak sulit kan? Siap, Bu. Ya, tidak, Bu. Siap apa? Tidak sulit. Tidak sulit. Oke, untuk mengecek, tapi nggak usah kuis dah, tanya-tanya aja ya. Nah, komponen sistem informasi geografi itu meliputi apa aja? Ya, Bu. Bu, Pak, Bu. Hardware, Oke, Meti. Hardware, software. Ya, Bu. Hardware, software, SDM. Hardware. Oke, jadi meliputi hardware, software, brainware, dan juga data ya. Terus komponen hardware itu terdiri dari dibedakan menjadi 3 macam, apa aja? Bu, input device, process device, dan output device, Bu. Oke, coba pelan-pelan Ferry Chandra, pelan-pelan. Siap, Bu. Input device, terus prosesor device itu, terus dengan output processing dengan output device, Bu. Kira-kira apa aja yang masuk input device, processing dan output device? Contoh input device itu scanner. Jadi kemudian kalau prosesornya itu aplikasinya. Aplikasi, ini kan kita bicaranya hardware. Ulangi, Bu. Ya. Prosesornya itu ada berupa RAM, RAM, kemudian
ada storage, kemudian VGA-nya untuk jalankan layar, dan teman-teman yang lain lah. Kemudian yang terakhir outputnya itu printer, Bu. Ya. Dan juga layar monitor. Terus apa lagi? Plotter. Iya. Karena kalau yang terkait dengan SIG itu kan ada plotter. Kemudian tadi kalau di input itu ada digitizer, selain scanner juga, ya. Oke, berikutnya sebagai komponen hardware, apa fungsi digitizer, scanner, dan plotter? Izin Bu. Untuk digitizer tadi Bu mengubah sinyal analog menjadi digital Bu. Mengubah apa? Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital Bu. Kemudian untuk sinyal foto analog ya, biasanya peta ya yang dirubah ya. Peta analog menjadi peta digital. Karena kan kita berbasis peta di sistem informasi geografis, ya kan? Oke, lanjut. Itu tadi digitizer. Kemudian tadi selain digitizer apalagi? Plotter. Dan scanner. Apa bedanya scanner dan digitizer? Siap Bu, plotter. Iya, plotter. Plotter itu kan media untuk mencetak ya, mencetak peta gitu ya dengan berbagai ukuran. Tapi sebenarnya dalam ininya tidak hanya peta, banyak aspek-aspek lain juga ya. Ini juga yang dicetak ya, biasanya banner dan sebagainya. Kalau scanner apa bedanya dengan digitizer? Yang membedakan formatnya ya. Kalau digitizer itu sebenarnya kadang kita tidak perlu lakukan kalau sebenarnya kita sudah punya data SHP-nya ya, data peta yang berbentuk SHP yang misalnya sudah disediakan di kebijakan satu peta oleh badan yang terkait, atau di peta tanah air atau INA geoportal gitu ya. Kemudian berikutnya apa fungsi software dalam sistem informasi geografis? Siap ngerti Bu. Ya. Siap Bu, untuk mengolah data spasial atau data geografi menjadi informasi Bu, terus menyiapkan peta dasar dan mengirimkan di aplikasi. Dan itu juga komponen dari software ini ada pemasukan data, penyajian data, pengelolaan data, pengambilan informasi serta analisis. Ya, jadi itu adalah beberapa fungsi dari software ya, termasuk kita bagaimana mengorganisasi, memudahkan untuk melakukan pencarian dan lain-lain. Kemudian sebenarnya data seperti apa sih yang diolah di dalam sistem informasi geografi? Data spasial. Oke, Yul Nafitupulu. Apa? Fungsi apa tadi yang saya tanya barusan apa sih? Data apa saja yang pasti ya? Oke, datanya, data-data seperti apa sih yang diolah di dalam sistem informasi? Ada data spasial Bu. Ya. Data spasial itu terdiri atas vektor yang di raster itu isinya ada layer-layer itu. Jadi data vektor dan kemudian ada data raster. Selain itu ada data apa lagi selain data spasial? Data atribut. Data atribut Bu. Ya, data atribut atau data
ya kan? Data tabuler. Sebentar ya, saya lagi screenshot untuk bukti nanti perkuliahan. Oke, kemudian sebutkan jenis software yang biasa digunakan, baik yang berasal dari perusahaan ataupun universitas. Apa aja sih yang ArcGIS, Bu. Ya, Bu, yang universitas, SIMNet, Palform, Simpo, dan Grid, Bu. Kalau yang di perusahaan, A-Info, ArcGIS, dan NetObject, Bu. Ya, jadi banyak ya, sebenarnya mungkin lebih banyak daripada itu. Itu diantaranya yang software-software yang disediakan oleh para vendor ya. Salah satu vendor yang terkenal itu adalah Esri. Esri itu singkatan dari apa? Esri. Dan produk-produk dari Esri itu paling banyak digunakan oleh para praktisi SIG. Esri. Singkatan dari Siap, Bu. Ya. Singkat Esri itu singkat dari Environmental System Research Institute. Iya, Environmental System Research Institute ya. Iya, jadi dia institut. Kalau riset kan penelitian ya, penelitian sistem lingkungan ya, terutama untuk lingkungan ya, sumber daya alam dan lain-lain. Oke. Berikutnya apa yang bagaimana cara memperoleh data vektor dari peta analog? Izin, Bu, dengan penginderaan dari jauh, Bu. Penginderaan jauh? Itu data raster atau data vektor? Ya, Bu, tracking, Bu. Raster, Bu. Kita bisa melakukan tracking menggunakan GPS. Ya. Tapi kalau misalnya data raster, nah itu baru harus dari citra ya, penginderaan jauh, ya kan? Mengapa data spasial disimpan dalam bentuk layer? Izin, Bu, untuk mengantisipasi kondisi Izin, Bu, yang dinamis, Bu. antisipasi kondisi yang dinamis, Bu. Nanti berubah-berubah gitu, Bu. Ya. Jadi untuk mengantisipasi, jadi dia bagian per bagian ya. Jadi nanti baru digabung secara utuh menjadi peta yang real world, peta digital yang real world sesuai dengan penampakan seutuhnya. Tapi sebenarnya itu dia punya layer-layer biar supaya kalau ada perubahan, karena kan memang dinamis banget ya, karena mungkin saja selalu terjadi perubahan. Karena kita selalu berhadapan dengan perubahan. Terutama kalau apalagi kalau terkait dengan wilayah administrasi, ada pemekaran, penggabungan, perubahan, bisa juga perubahan nama ya kan, tadinya desa menjadi kelurahan, bahkan sekarang kelurahan pun kepengen jadi desa. Kenapa tuh? Kok ada kelurahan yang pengen jadi desa? Karena dana desa lebih besar, Bu. Iya, karena sekarang ada dana desa, ya kan? Jadi kelurahan jadi kepengen jadi desa. Mestinya selain dana desa juga ada dana kelurahan. Dana kelurahan, Bu. Berubah ya kan? Kalau berubah kan jadi rubah lagi petanya, rubah lagi namanya, rubah ininya. Kemudian apa ekstensi data vektor yang tersimpan di ArcGIS? Apa? SHP, Bu? Ya, SHP atau SIF ya.
Nah, ada 3 tingkatan dalam bidang olah data SIG. Apa aja? Ya, jadi ada editor, ada kreator, ada profesional. Nah, dalam tingkatan profesional juga dibedakan menjadi 3. Sebutkan apa aja? Bu, ada Izin Bu, basic, standar sama advance Bu. Basic, standar sama advance Bu. Iya, profesional basic, profesional apa tadi? Standar. Ya. Standar Bu, sama profesional advance Bu. Apa yang membedakan di antara ketiganya? Siap Bu, kualitas dari sendiri Bu, kan mereka berbeda-beda. Ya, jadi kompetensi yang harus Keahliannya. ya, kompetensi yang harus dikuasai, semakin tinggi tingkatannya tentu semakin banyak kompetensi yang harus dia kuasai. Oke, kelihatannya sudah pada paham, sudah mengenai komponen sistem informasi geografis yang menjadi bahasan topik pada hari ini ya. Mudah-mudahan kayaknya sih wajah-wajahnya, saya pikir kalau udah lagi sibuk dengan proposal terus gak fokus gitu. Tapi ternyata tetap pada fokus. Oke, terima kasih atas partisipasi kehadiran pada pagi hari ini. Kalau di kelas ini ada bimbingan saya nggak? Nggak ada ya? Kayaknya G4 nih. G5, G6 nggak ada ya? Ya oke, selamat melaksanakan aktivitas lebih lanjut ya. Jadi sampai di sini saja kita hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa melaksanakan aktivitas lebih baik lagi dan dilancarkan semua urusannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.